Sehari, istrinya melihat pertama kali malam Jumat Kliwon. Lampu mati mendadak. Di atas lemari duduk seorang yang kecil, botak, kulit abu-abu, matanya hitam legam tanpa putih. Makhluk itu tersenyum, giginya runcing. Sari ingin berteriak, tapi suaranya terkunci dan tenggorokannya. Lalu suara itu muncul, bukan lewat telinga, tapi langsung di kepala. Aku lapar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Kali ini yang berjudul Pesugihan Tuyul. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Yuk. Rumah itu berdiri sendirian di ujung desa. Tidak ada tetangga kiri kanan. Perkarangan luas, tapi tanah hitam dan lembab seperti tak pernah benar-benar kering meski kemarau panjang. Darto berdiri lama di depan pintu rumah itu. Rumah peninggalan ayahnya. Rumah yang dulu selalu ia hindari sejak kecil. Saat kunci diputar, itu terbuka perlahan, seolah menahan napas. Udara di dalam rumah terasa dingin, menusuk tulang meski matahari siang tepat di atas kepala. Di ruangan tengah ada suatu pintu kayu tua, warnanya lebih gelap daripada yang lain. Itu kamar terlarang. Ayahnya dulu selalu berkata, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan buka pintu itu setelah tengah malam. Darto menelan ludah. Kini ayahnya sudah mati, dan ia tak punya pilihan lain selain tinggal di rumah ini. Di malam pertama berjalan biasa, malam kedua angin mulai berisik, malam ketiga rumah itu mulai hidup. Tepat pukul 2 dini hari, Darto terbangun oleh suara aneh. Hujan deras, bukan tikus. Suara uang logam jatuh ke lantai. Ia bangkit perlahan. Langkahnya menuju dapur terasa berat, seolah lantai menahan telapak kakinya. Di dapur, uang receh berserakan basah, lengket, berbau amis seperti darah. Di lantai tanah ada jejak kaki kecil tanpa jari, tanpa tumit. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar terlarang. Sari, istrinya, melihat pertama kali malam Jumat Kliwon. Lampu mati mendadak. Di atas lemari duduk sesuatu yang kecil, botak, kulitnya abu-abu, matanya hitam legam tanpa putih. Makhluk itu tersenyum, giginya runcing. Sari ingin berteriak, tapi suara terkunci di tenggorokan. Lalu suara itu muncul, bukan lewat telinga, tapi langsung di kepala. Aku lapar. Makhluk itu melompat turun, larinya cepat, menghilang ke balik dinding. Sejak malam itu uang selalu datang, tanpa usaha, tanpa sumber yang jelas. Darto menemukan buku tua ayahnya di loteng. Sampulnya hitam, tulisan di dalamnya merah pudar. Pesugihan Tuyul. Isi buku itu membuat tangan Darto gemetar. Ritual harus dilakukan. Malam Jumat Kliwon. Darah istri sah. Doa terbalik. Kamar terlarang sebagai tempat ikatan. Dan satu kalimat yang berulang di setiap halaman. Pesugihan bukan tentang kekayaan, tapi tentang siapa yang kau korbankan. Darto menutup buku itu, tapi terlambat. Perjanjian sudah berjalan sejak ayahnya dulu.
Usaha Darto berkembang pesat, apapun yang disentuh jadi uang. Tapi Sari berubah, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Setiap malam ia mengeluh perutnya kosong padahal baru saja makan. Kadang Darto mendengar suara seperti bayi menyusu padahal mereka tak pernah punya anak. Di bawah ranjang sering ditemukan uang logam bercampur bercak hitam. Tepat di malam Jumat Kliwon berikutnya, Sari meninggal. Tubuhnya kering, tidak ada setetes darah tersisa. Di perutnya ada bekas gigitan kecil, banyak tapi rapi, seperti barisan gigit anak-anak. Di bawah tubuhnya, uang kertas basah menempel ke lantai, dan dari bilik dinding terdengar suara tawa anak kecil. Sejak Sari mati, rumah itu berubah. Dindingnya berdetak seperti jantung, lantainya hangat seperti kulit manusia. Setiap tamu yang menginap mimpi buruk dan kesurupan, dan ada yang tak pernah keluar hidup-hidup. Orang di desa mulai menjauhi rumah itu, tapi tuyul bertambah banyak. Darto mencoba menghentikan semuanya. Ia menemui dukun tua, jawabannya singkat. Perjanjian hanya selesai jika pemilik rumah menjadi tumbal terakhir. Rumah itu bukan milik Darto, rumah itu milik mereka. Darto membuka kamar terlarang. Di dalamnya tengkorak anak kecil, tulang-tulang pendek, cermin tua berlumur darah. Di cermin itu Darto melihat dirinya. Botak kecil menyerengai, lampu pun padam, dan sejak malam itu rumah itu kosong. Warga desa masih mendengar suara uang jatuh setiap malam Jumat Kliwon, dan suara anak kecil berbisik, "Aku masih lapar." Oke, sekian dan terima kasih untuk cerita kali ini. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.